Sharp Aquos R3 atau SHV44 sekarang harganya sudah jatuh banget jadi 2 jutaan aja, yang bisa jadi HP dengan spek terbaik di harganya untuk HP second. So ya, mari kita langsung aja review Sharp R3 atau SHV44 di tahun 2022. Let's go! Halo guys, tamu dari Staff Tech, dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos R3 atau SHV44. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, kalian sekarang bisa beli di harga yang murah banget, 2,1 juta. Cuma ini bukan resmi, ini yang ex Jepang, yang punya RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB, single SIM, dan bisa micro SD expansion. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. So ya, untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,2 inci 2K IGZO display IPS yang punya refresh rate sebesar 120Hz, ada headphone jack, USB Type-C 3.1, Bluetooth 5.0, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 3200 mAh baterai yang bisa fast charging. So, mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk build-nya sendiri, ini masih sangat premium, yang pastinya dengan glass back dan metal frame. Untuk warna yang gue beli ini warna ungu, yang personal ini kelihatan lebih eksklusif daripada warna lainnya dengan si gold metal frame. Ya kerasa kayak extraordinary lah, gue personal suka banget warnanya, karena ini cocok banget sama Galaxy Z Flip gue. Sama banget ini warnanya, sama-sama lavender. Looks nice. Tapi ya, untuk si pemakai sel tangan sendiri ini gue bisa bilang kurang comfortable. Walaupun first impression 6,2 inci kelihatan kayak compact, tapi ini tuh 6,2 inci lebih lebar daripada lebih tinggi. Jadi memang lebih cocok untuk dua tangan sih menurut gue. Dan next, mari kita tes NFC-nya. Yang pasti di sini ada NFC. Posisinya tuh ada di sini, bisa kita lihat di daerah kamera. Dan kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO, kita coba scan. Dia nge-scan sendiri butuh kayak loading sekitar 1-2 detik. Tapi pas HP-nya ngegeter, dia langsung nge-scan dengan baik. Bisa kita lihat, kita coba lagi. Baru ngegeter dan baru nge-scan. So ya, ada sedikit delay, tapi overall ini masih sangat responsif. So, gue bakal kasih rating 8 atau 9 dari 10. Masih perfect banget ini NFC-nya. Dan juga di HP ini ada notifikasi seperti HP Sharp lainnya, yang posisinya tuh ada di sebelah kanan kamera selfie. Nah, terus untuk fingerprint-nya ini memang agak unik ya. Dia punya dewdrop dan juga punya home button fingerprint kayak S7, Galaxy S7. Tapi ya, untuk home button fingerprint sendiri ini memang gak secepat HP zaman sekarang. Tapi at least dia masih cukup akurat dan sangat reliable. Yang menurut gue itu lebih penting. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini pretty much untuk layar LCD di harga 2 juta, terbaik. Kerasa kayak layar OLED dengan warna yang vibrant, kontras yang sangat bagus, dan layar 2K yang super detail. Overall, layar kelihatan bersih dan jernih berkat IGZO display-nya. Untuk full brightness-nya ini bisa cukup terang, dan walaupun pemakaian di bawah sinar matahari kelihatan gelap seperti di B-roll, tapi ini masih cukup kelihatan menurut gue, masih lumayan usable. Dan terakhir di segmen ini dari si touch delay-nya, ini yang pastinya gak ada touch delay sama sekali. Gue coba ngetik keyboard dengan cepat, gak ada touch delay, dan juga haptic-nya cukup bagus walaupun memang gak sebagus HP flagship, tapi gak seburuk HP murah juga. Dia vibrasinya kira-kira tengah-tengah lah, kayak HP mid-range. Dan untuk navigasi atau scroll aplikasi semua juga terasa sangat smooth tanpa ada masalah. So ya, very nice. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. So, ini gue tes pakai Dolby Atmos-nya nyala. Di Sharp R3 ini udah sangat bagus menurut gue. Punya soundstage yang luas berkat Dolby Atmos dengan bass yang sangat punchy, vokal yang jernih, dan juga separasi instrumen yang bagus. Full volume-nya juga ini bisa cukup keras. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di volume sekitar 85% aja. Udah kerasa cukup keras untuk kuping gue. Cuma memang ini sound signature-nya bener-bener warm banget atau bassy banget. Yang mungkin untuk beberapa orang bakal ada overwhelming bass-nya. So, gue rekomen mending matiin aja Dolby Atmos kalau misalnya ngerasa bass-nya terlalu overwhelming. Dan untuk kualitas dual speaker sendiri ini dengan Dolby Atmos yang nyala ini cukup bagus, dan yang pastinya lebih bagus daripada HP dengan mono speaker lainnya. Tapi kalau mau dibanding dengan HP dual speaker yang sama, kayak Galaxy S9 atau Xperia XZ3 sekalipun yang harganya lebih murah, gue bisa bilang masih lebih bagus di HP tersebut. Di Sharp R3 suara agak sempit, tapi at least masih punya vokal dan bass yang bagus, dan full volume-nya juga ini bisa keras dengan minimum distorsi. So, untuk lebih detail ini di speaker tesnya, gue rekomen kalian pakai headphone bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys.
Oke, so next mari kita bahas si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang dia setup dua kamera. Main kamera punya megapiksel sebesar 20 megapiksel dan kamera keduanya nih ultra wide 16 megapiksel, sedangkan kamera depan selfie satu aja kameranya di 16 megapiksel yang bisa nge-record sampai resolusi 4K di fps 30. Dan untuk kualitas main dan ultra wide-nya ini dua-duanya tuh sangat bagus banget untuk harga 2 jutaan. One of the best untuk harganya menurut gue. Overall punya detail yang super sharp dengan warna yang vibrant dan kontras yang bagus. Dynamic range juga ini kerasa oke. Dan juga yang bikin gue suka dia temperatur warnanya sama ultra wide sama main kamera, jadi nggak kelihatan aneh kalau misalnya dibandingin side by side. Cuma memang untuk foto low light sendiri ini sayangnya karena nggak ada low light mode atau night mode, jadi foto memang kurang bagus. Tapi untungnya masih cukup usable dan warna masih hidup. Dengan noise yang walaupun gelap gambarnya tapi noise-nya untungnya nggak terlalu banyak, cukup minim. Dan yang terakhir untuk si foto selfie-nya sendiri ini sudah cukup bagus dengan detail yang sharp dan warna vibrant. Cuma memang kalau foto dengan backlight yang terang, ini nggak bakal bisa fokus ke subjeknya. Dan untuk video recording, kamera belakang juga bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, jadi ini dia sampai pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Next. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps, kita coba stabilisasi. Kelihatannya sih lumayan stable kalau di viewfinder nih. Coba fokusin ke pohon atau batang, lumayan cepat. Oke. Fokusnya lumayan oke. Dynamic range. Dan ini kalian bisa lihat di bawah gimana kualitas audio dan stabilisasinya. Next, untuk si gaming performance-nya, dia tuh pakai chipset yang untuk harganya lumayan impresif, yaitu Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Dan untuk game performance-nya ini untuk harganya menurut gue one of the best. Gue coba tes main game Genshin Impact di settingan low dengan frame rate 60, overall gameplay kerasa super smooth, 50-60 fps dengan stutter yang minim dan lag yang juga minimum. Cuma memang setelah main lebih dari sekitar 6 menitan, HP bakal overheat dan bakal ada thermal throttling yang membuat FPS jadi turun ke sekitar 35-40 fps. Tapi untungnya masih sangat playable kok. Stutter memang jadi sering, tapi masih playable dan overall gameplay masih cukup smooth. Yang pastinya lebih baik daripada Sharp R2 yang pakai chipset sama. Dan untuk main game Rhythm kayak Bandori atau Arkaya, di HP Sharp R3 seperti HP Sharp lainnya, pretty much flawless. Gak ada touch ataupun audio delay sama sekali, sama seperti kalau main di HP yang bagus banget kayak Apple, Google, atau Samsung device. Dan untuk si UI experience-nya ini, pas pertama rilis kalau nggak salah HP ini kan di Android 9 ya. Dan sekarang dia itu udah bisa di-upgrade all the way up to Android 11, bisa kita lihat. Cuma kayaknya ini nggak bakal dapat Android 12 deh. Kalau misalnya gue salah, kalian bisa komen di bawah. Dan ya, software sendiri masih cukup baru, masih cukup bagus. Dan untuk day-to-day performance-nya ini masih super smooth banget. Ditambah lagi dengan si high refresh rate 120 Hz-nya. Mau buka aplikasi, multitasking, main game, ataupun main apapun, ngelakuin task apapun, semua kerasa smooth dan snappy banget tanpa adanya lag. Ya ini masih kerasa kayak HP flagship, mungkin berkat si UI-nya juga yang sangat stock, jadi enteng banget ke chipsetnya. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini karena HP flagship, jadi dia sudah support Dolby Vision dan juga HDR10, bisa kita lihat refresh rate 120 Hz, dan juga dia sudah support Widefine L1 yang pastinya. Kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan yang terakhir untuk battery life-nya, dia punya baterai yang memang cukup kecil untuk tahun 2022, hanya 3200 mAh baterai aja. Tapi dia at least bisa fast charging ya. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, ini menurut gue, untuk unit gue at least, masih sangat bagus banget. Overall dia bisa bertahan full 1 hari dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton video aja. Untuk SOT sendiri, gue udah screenshot, sisa baterai 20% bisa dapat SOT sekitar 6 jam. Yang menurut gue, baterai kapasitas segini dengan refresh rate yang tinggi, dapat SOT segini sangat impresif. Belum lagi nih kondisinya second. So ya, pretty good. Dan untuk charging speed-nya sendiri, gue ngecas pakai fast charger yang pastinya dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 35 menit. So ya, chargingnya juga ini masih lumayan cepat. So ya guys, mungkin cuma segitu videonya. Dan untuk si konklusinya sendiri, menurut gue Sharp Aquos R3 atau SAV44 di harganya ini bener-bener spicy banget. Dan gue ini super recommend banget kalau kalian lagi nyari HP second yang punya spek flagship dan high refresh rate. Menurut gue Sharp R3 ini cocok banget. Karena di harga 2 juta, Sharp R3 punya chipset Snapdragon 855 yang masih sangat powerful, layar ISO yang bagus banget ditambah lagi 120 Hz, dan juga punya kualitas kamera yang sangat solid. Battery life-nya juga ini cukup bagus. Ya memang, kalau misalnya kalian nambah dikit, kalian bisa dapetin Sharp Aquos Zero 2 yang punya layar OLED dan
Edge display yang on paper kerasa lebih bagus ya. Tapi menurut gue nggak semua orang, termasuk gue, suka Edge display. Menurut gue itu rada annoying. Dan juga gue bisa bilang unit Zero 2 tuh lebih langka daripada R3. Suka cepat habis. Jadi ya, menurut gue R3 bisa jadi pilihan alternatif atau lebih baik daripada Zero 2. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh wallpaper Raiden Shogun di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau video kelewat. Jangan lupa dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.